Belum pindah dia, masih di sini. Jadi saya ikut dia ya, revisian. Oke. Oh, bubble pisang kelas berapa? Hah? Nanti sekarang. Oke. Hari ini kita pelajaran bahasa Indonesia. Itu dengan cerita, itu dengan tema dongeng. Siapa di sini kira-kira ini suka dongeng? Pernah dengar dongeng dari mana? Kancil. Marsha. Baru? Paling kondang itu cerita rakyat. Baru? Marsha. Upin Ipin. Itu satu namanya. Apa? Alisa. Itu kan gambar ya? Ya kan? Oke, Bu, apa bedanya itu maling kundang? Tadi kan ada bilang maling kundang katanya kan? Bu, maling kundang itu dongeng enggak gitu kan? Karena si Adel Fatih bilang tiba-tiba maling kundang. Nah, ciri-ciri dongeng itu ada yaitu pertama dia itu ceritanya beda lagi nanti dijelaskan. Dongeng itu dia itu tokohnya itu adalah tentang hewan. Hewan ya, tentang hewan yang dianggap karakternya atau sifatnya seperti manusia. Contohnya apa? Kancil. Nah, baru lagi. Marsha kan manusia yang dianggap manusia. Beruang. Mau kata. Contohnya apa? Kancil dan kan ada enggak? Kancil dan buaya kan? Ada kancil dan buaya. Maunya dan kancil. Kayak pura-pura dan kancil. Ya kan? Pura kancil. Iya. Baru oke. Iya. Baru. Dah, oke. Fokusin lagi. Jadi dongeng itu cerita yang diangkat dalam kehidupan sehari-hari dengan tokoh ya, dengan tokohnya dan karakternya seperti manusia yang diwakilkan oleh hewan ataupun sebuah cerita yang diceritakan oleh hewan ataupun binatang yang mempunyai karakter seperti manusia. Contohnya apa tadi? Kancil dan buaya. Si kancil ini sifatnya seperti apa? Cerdik. Kalau buaya? Buaya apa? Bodoh ya. Karena mau dibodoh-bodoh si kancil, ya kan? Dibilang si kancil. Contohnya? Ingat gak kita sudah ada dongeng kan? Dengan dongengnya, namanya dongeng. Jadi, kenapa Bianca? Oke, jadi si kancil ini bilang kan, aku mau nyebrang katanya kan, ada buaya. Aduh, gimana nih ada buaya katanya kan? Kenapa Abi? Boleh ganti ngomongnya nanti Abi? Dah, bilang si buaya ini kan, si kancil. Aduh, mau nyebrang ada pula buaya. Sebenarnya dia punya akal ya kan? Punya akal. Ya. Punya otak yang besar. Ya. Baru. Enggak. Salah ini punya. Iya salah. Nah, terus ya. Dah. Jadi si kancil ini mau nyebrang, tidak. Tiba-tiba ada si buaya, ya kan? Mana lain yang mau nyebrang katanya itu kan? Baru dia punya akal, punya ide. Namanya dongeng, manusia ya kan?
Dia datang si buaya. Acara apa itu? Acara makan-makan. Di sana ada kambing, kan? Situ ada ayam, situ ada daging-daging besar. Dikhayakan si buaya ini lah kan. Aku mau mengundang semua orang yang ada di sini, katanya kan? Tapi aku nggak bisa menyeberang ke sana. Ada itu kan? Baru disuruhnya lah si buaya ini bersusun biar aku hitung berapa kalian akan kasih tahu kepada Sulaiman bahwa buaya di sungai ini ada sebanyak ini, katanya kan? Hitungnya dipijaknya 1, 2, 3, 4, 5, katanya kan? Baru iya, bijaknya bunyi kan? Baru buayanya sadar, katanya gitu. Setelah menyeberang, si kancil ketawa karena mereka mau dibodoh-bodohi, badannya besar, tapi akalnya tidak dipakai. Ada amanahnya kan? Tidak dipakai. Ini kan ada akal tapi tidak dipakai. Itulah karakter manusia. Dan karakter si kancil juga seperti manusia itu adalah cerdik. Jadi contohlah gunakan apa nak? Apa? Jadi gunakanlah seperti si kancil, jangan seperti si buaya. Oke? Nah Bu, apa bedanya dengan cerita rakyat? Cerita rakyat itu nak, cerita yang diangkat dalam kehidupan kita sehari-hari yang terjadi di beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun lalu dan kebenarannya belum terbuktikan, tapi ada bendanya atau memang itu kan ada bendanya kan? Itu dia kan, gara-gara lawan sama orang tuanya. Kakak. Oke. Kita tahu apa bedanya tadi? Dongeng dengan cerita rakyat. Apa tadi dongeng? Cerita hewan yang karakternya hewan dan perilakunya seperti manusia. Iya, bahasa seperti manusia, cerita seperti manusia. Nah, nanti ya bisa menyanyi. Oke, Ibu mau ada cerita ini, cerita sama kalian. Dengarkan, fokus sama Ibu. Nanti ada Ibu pertanyaan di tengah-tengah dongeng Ibu. Oke, dengarkan. Dengarkan sama Ibu. Satu hari ada bernama belalang dan si semut. Oke? Jadi si belalang ini pandai lah nyanyi, cantik kan suaranya. Gitu kan, pandai lah suara dia kan. Tapi sifatnya malas. Karena dia punya keahlian, dia anggap dari keahliannya itu bisa menghasilkan sesuatu untuk dirinya sendiri, keuntungan dirinya sendiri. Jadi si belalang ini asli sibuk lah bernyanyi. Sedangkan si semut dia sibuk selalu kerja. Katakan ada kan? Jadi kerja selalu bekerja. Si semut ini kompak dengan teman-temannya. Karena badannya kecil, mengangkat makanan ini nggak bisa ya kan sendiri kan, harus sama teman-temannya. Jadi orang itu bergotong royong sifatnya. Bergotong royong supaya pekerjaan cepat selesai. Karena musim kemarau telah tiba di bulan Juni. Bulan Juni adalah musim kemarau. Si semut diperintahkan oleh rajanya, ayo kita teman-teman, kita sediakan makanan kita sebanyak-banyaknya agar nantinya di musim kemarau kita tidak kehabisan makanan. Maksudnya kan? Tidak fokus di depan lagi. Tidak kehabisan makanan. Sebutkan kata raja semut. Kemudian datanglah, tibalah waktunya musim kemarau. Sedangkan si belalang tadi nggak mau malas, saya kan? Masih ada makanan, kan? Ngapain semut kamu kerja? Kali itu kan? Makanan sudah tersedia di alam ini. Tuhan menciptakan makanan ada di sana,
Ada di sana, ada sungai mengalir, banyak makanan. Dan gunung-gunung banyak. Kita tinggal berjalan dapat makanan, ya kan? Dan si Raja Semut yang mengatakan, wahai belalang, kata itu kan, kita akan musim kemarau tiba, gitu kan? Bila kamu tidak mempersiapkan makananmu, kamu akan lapar nantinya di bulan Juni, kata itu. Karena tibalah waktunya di bulan Juni, kemarau pun tiba. Si belalang tadinya kehausan, haus, ketika haus dan kalau di sana haus, carinya nggak ada air, di sana dia lari, haus kali itu tengoknya, mau dimakannya daun, rupanya daunnya tinggal, kan? No, bukannya makanannya bukan masih basah tapi udah kering, udah kayak kerupuk yang melempem. Tinggal abunya aja ataupun bara api tinggal abunya. Dah? Baru datang dia sama dia. Layu tapi kering daunnya. Semua kering, air pun tak ada. Datanglah si kancil. Lewat si kancil. Kenapa kamu belalang? Kata itu kan. Aku kelaparan, aku haus. Kata itu kan. Kenapa kamu kehausan? Apakah kamu tidak menyediakan makananmu? Kata itu kan. Tidak, datanglah si semut. Berbaik hati melihat si belalang sedang kehausan, dipanggillah rajanya. Wahai raja, si belalang telah kehausan, sudah kelaparan. Adakah solusinya raja? Kata itu kan. Kesian raja, bagaimana kalau dengan kita yang terjadi yang dialami si belalang? Kata kan. Dan rajanya dibilang rajanya, oke, panggillah si belalang itu, tapi dengan syarat dia harus selama bulan kemarau dia harus bernyanyi untuk sebagai hiburan untuk kita, dan kita memberi imbalan yaitu makanan dan minuman untuk dia, tapi dengan syarat secukupnya, ada kan? Secukupnya, berarti secukupnya, seperlunya aja. Barulah si belalang menyesali perbuatannya. Ya, apa pesan yang bisa diambil? Apa yang pesan yang bisa diambil? Tahu pesan amanah atau dari cerita tersebut apalah yang bisa kita ambil kesimpulannya? Jadikan makanan, kebaikan, apa lagi? Ada lagi? Sopan. Apa? Baik, baru apa lagi? Cerdasan. Itu belum pas. Dia boleh nyanyi terus. Oke. Jangan sombong. Nah, baru apa lagi? Harus terbaik. Harus bekerja. Tidak boleh malas. Jadi kita simpulkan. Yang pertama tadi apa? Farisa? Apa tadi kamu bilang? Tidak boleh sombong dan harus bekerja. Bekerjalah kamu setiap waktu tanpa ada kata sombong, ya kan? Seperti belalang kan, banyak makanan di hutan ini tersedia. Gak tahu kita ke depannya apa yang terjadi, ya kan? Kita harus tetap mempersiapkan diri dari sekarang. Sedia payung sebelum hujan, ya kan istilahnya kan? Sediakanlah makananmu. Kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Apakah kamu tetap begitu aja atau berbeda, malah menurun ekonominya, ya kan? Jadi harus kita bekerja. Siapa tokoh dalam cerita tersebut? Semut. Belalang kecil. Oke, baru bagaimana sifat si belalang? Sombong. Baru apa lagi? Malas. Ya, malas dia mau kerja. Oke, sedangkan si semut, bagaimana sifatnya? Baik. Baru mau kerja.
dengan mau bergotong royong. Seberat apapun pekerjaanmu, kalau bergotong royong akan ringan, akan enak dikerjakan. Oke, dengarkan. Ini kuis. Diskusikan dengan teman sebangku. Pada jangan ada bangkunya. Sudah, posisi di barisan. Sama sendiri. Oh, bertiga. Sudah. Balik. Kayak gini, kayak tadi lagi. Nah, sini pulang kita. Siapa siap nanti? Siap gamenya. Oke. Dapat nilai bagus nanti. Dengarkan cerita dongeng
kelakuan si tikus. Ular mengatakan, dengarkan ucapanku wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil. Kata si ular, hei ular, berusahalah. Bekerjalah, jangan hanya berani mengancamku, katakan. Kalau hanya mengancam, seekor semut bisa, katakan. Sang ular sangat marah mendengar ejekan si tikus. Lalu ia kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar, sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan tapi tidak juga menemukan makanannya. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya, sementara tikus tetap lahap dengan makanannya. Kemudian si ular datang menemui si tikus kembali. Si ular mengatakan, hei tikus, aku sedang berada di sebelahmu, katakan, dan siap untuk menyantapmu, katakan. Si tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura memutar. Lalu ia mulai memutar otak agar bisa lolos. Datang si tikus mengatakan, tunggu dulu ular, sahabatku, katakan. Aku ini sahabatmu. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir terlebih dahulu. Kita hanya tinggal berdua di dalam hutan ini, katakan. Kalau kau makan aku, kau tidak mempunyai teman di dalam hutan ini lagi, katanya. Tidak mempunyai sahabat di dalam hutan ini untuk bertukar pikiran, katakan. Kau tidak hanya mempunyai teman, kalau begitu tidak mempunyai teman, kalau kau menyantapku. Kalau dengan begitu, aku akan mati di dalam perutmu, katakan. Baru kemudian apa dijawab? Nah, diskusikanlah dengan teman sekelompokmu. Yang pertama, siapa tokoh dalam cerita yang ibu ceritakan tadinya? Yang kedua, bagaimana sifat tokoh tersebut? Tiga, amanah apa yang bisa diambil? Diskusikan dengan satu kelompokmu. Langsung jawabannya aja, harus tulis soalnya. Nomor satu. Yaudah lah. Cepat. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Cepat. Udah siap ini? Udah. Dua. Cepat. Kami jam 1. Udah. Lompat, cepat. Begini, Bu. Amanah apa? Apa lagi, Bu? Waktunya tinggal 2 menit lagi. Cepat. Udah siap ini? Udah. Dua. Cepat. Kami jam 1. Udah. Oke. Tadi udah siap kan? Kita sebutkan sama-sama dulu. 4 pasnya. Dewi nggak boleh jalan-jalan. Siapa tokoh dalam cerita tersebut? Ular dan tikus. Betul semua. Aku terbalik, Bu. Tikus dan ular. Gak apa-apa. Baru bagaimana sifat si tokoh tersebut? Baik dan sombong. Sombong, Jahat dan baik. jahat. Baru jawabannya tepat nih. Tikus baik. Nakal dan baik. Yang pertama, si tikus seperti kancil, cerdik, baik. Dan kemudian si ular sifatnya adalah Jahat. serakah dan sombong, angkuh. Oke? Salah Dan baik.